Pemirsa, seorang asisten rumah tangga nekat mencuri berlian dan juga mata uang asing milik majikannya di Bekasi, Jawa Barat. Ya, guna mengelabui petugas keamanan komplek, pelaku menaruh barang curian ke kantong berisi pakaian kotor. Seorang asisten rumah tangga, ER, 32 tahun terekam kamera saat kabur dari rumah majikannya. ER diketahui menggasak perhiasan serta mata uang asing senilai 300 juta rupiah lebih di perumahan Harapan Indah, Bekasi. Guna mengelabui petugas keamanan, pelaku menyimpan barang curiannya bersama pakaian kotor dan berdalih akan ke laundry. Pelaku sebelumnya juga membobol brankas majikannya dengan memanfaatkan kondisi rumah majikannya yang sepi. Korban mengaku sangat menyayangkan aksi ART-nya yang sudah bekerja belasan tahun di rumahnya. Beberapa ART bilang bahwa mereka melihat Erna ya awalnya tuh bolak-balik. Pertama bawa berat-berat kayaknya, tapi kayak ditutupin pakai bed cover gitu ya. Terus udah gitu sama dibonceng sama ART yang sebelah rumah saya ya. Pasca kejadian, korban sudah melapor ke polisi dan berharap pelaku ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Nah, ini info terbarunya kondisi di Lewi Malang, depan Bakmi Golek sampai dengan Cimori. Nah, ini di Pudunan atau Tanjakan Lewi Malang, pangkalan ojek Bima Sakti. Luar biasa, ini kita jalur naik ya, jalur naik one way. Harusnya udah selesai jam 12 jam satuan one way ke atas. Lihat ini sampai tengah malam, sampai pukul 00 ini. Ampun. Ini udah di atas, Mai. Udah ngelewatin Gunung Mas sama waktu itu. Aku sampai nongkrong, Mai, macetnya. Mati, Mai. Nggak bisa jalan. Pemirsa, Senin malam di hari terakhir libur panjang akhir pekan, kawasan Puncak terpantau ramai lancar. Rekayasa lalu lintas one way di kawasan Puncak Bogor pun sudah tidak diberlakukan. Meski sempat terjadi kemacetan saat pemberlakuan one way ke arah Jakarta pada pagi dan sore hari, jalur lalu lintas di kawasan Puncak Bogor terpantau ramai lancar pada malam hari. Rekayasa lalu lintas sistem one way atau satu arah pun kini sudah tidak diberlakukan. Senin malam lalu lintas di kawasan Puncak pun terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan yang berarti baik jalur ke arah Bogor maupun ke arah Jakarta. Pemirsa, pada momen libur panjang Maulid Nabi, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor sempat macet parah pada kedua arah. Bahkan seorang wisatawan dikabarkan meninggal dunia di jalan akibat terjebak kemacetan. Luar biasa, ini kita jalur naik ya, jalur naik one way. Harusnya udah selesai jam 12 jam satuan one way.
Beginilah arus lalu lintas di kawasan wisata Gunung Mas Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi. Lalu lintas kendaraan dua arah mengalami kemacetan parah, baik dari arah Cianjur menuju Jakarta maupun dari arah sebaliknya. Kemacetan terjadi sekitar 3 km dimulai dari Pasar Cisarua hingga Riung Gunung. Nah, ini info terbarunya kondisi di Lewi Malang, depan Bakmi Golek sampai dengan Cimori. Nah, ini di Pudunan atau Tanjakan Lewi Malang. Ampun. Bendera putih ya, nyerah. Kemacetan terjadi sejak hari Sabtu lalu, bertepatan dengan momen libur panjang Maulid Nabi. Hingga Minggu malam bahkan Senin pagi, kemacetan parah masih terjadi di kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor. Akibat kemacetan parah, kendaraan tak bisa keluar hingga seorang wisatawan Gunung Mas dikabarkan meninggal dunia. Seorang saksi yang merupakan warga setempat menyampaikan wisatawan tersebut memiliki riwayat penyakit asma. Namun saat hendak dibawa ke rumah sakit, kendaraannya terjebak kemacetan dan tak dapat keluar dari kawasan Gunung Mas hingga akhirnya meninggal dunia di jalan. Kejadiannya di sini habis dari wisata dari Gunung Mas. Dia aja memang punya penyakit, katanya sih dengar kayak penyakit asma gitu, mungkin kecapean atau kedinginan. Mau dibawa ke rumah sakit juga nggak bisa karena macet total, kan nggak gerak. Meninggalnya sih informasi dari di jalan raya. Kemacetan parah yang terjadi di kawasan wisata Puncak ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wisatawan meninggal dunia di jalan saat terjebak kemacetan panjang di kawasan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan berikut potongan dialog dalam program iNewsroom bersama KBO Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ardian Novianto. Ada wisatawan yang berada di kawasan wisata Gunung Mas itu meninggal dunia dikarenakan pusing, informasinya pusing dan sesak nafas. Memang punya riwayat asma. Untuk yang kami tanyakan terhadap keluarganya. Namun demikian memang kondisinya memang pada saat itu masih berada di dalam kawasan wisata Gunung Mas. Dan arus lalu lintasnya memang masih cukup padat, yang mana kami sedang upayakan untuk memperlancar arus kendaraan pada saat pagi, siang, sampai dengan malam hari. Kami berinisiatif untuk mendatangkan ambulan dan alhamdulillah pada malam hari setelah ambulan datang kami bawa dan dikawal sampai dengan masuk ke jalan, masuk jalur jalan tol. Oke, informasi yang Anda dapatkan, yang meninggal ini warga mana, Pak? Untuk yang meninggal itu dari warga Jakarta. Namanya Ibu Nimih ya. Jakarta Timur, Cipayung, Jakarta Timur. Umurnya 56 tahun. Itu memang volume kendaraan yang sama, pertemuan antara volume kendaraan yang sama, baik itu kendaraan yang akan menuju puncak, dari Jakarta menuju puncak di pagi hari, dengan volume kendaraan yang akan turun, itu terakumulasi di waktu yang sama, di pukul 12 sampai di pukul 15.00, sehingga penguraian arus dari kedua arah tersebut memang cukup lama. Pemirsa, arus lalu lintas di ruas Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau padat merayap. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi yang kembali menuju ke Jabodetabek. Beginilah pemirsa suasana arus kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta di ruas Tol Cipularang.
kilometer 79 sekitar daerah Maracang, Kecamatan Babakan, Cikau, Purwakarta, Jawa Barat padat merayap pada Senin malam. Kendaraan didominasi mobil pribadi yang akan kembali menuju Jakarta dan sekitarnya. Kepadatan arus balik menuju arah Jakarta sempat mengular hampir di sepanjang ruas tol Cipularang wilayah Purwakarta. Diperkirakan kepadatan arus balik akan terjadi hingga Selasa dini hari. Sementara itu arus arah sebaliknya dari Jakarta menuju Bandung relatif normal. Tidak hanya di puncak, pemirsa, kepadatan juga terjadi di sejumlah titik. Di kawasan wisata Lembang, kemacetan terjadi di sekitar tempat wisata, sementara di Yogyakarta, kawasan Malioboro juga dipadati oleh para pengunjung. Mantap. Suasana jalan-jalan di Kota Bandung padat merayap. Kendaraan yang melewati jalan-jalan protokol harus mengantri terutama menuju kawasan wisata Lembang. Titik kepadatan terjadi di berbagai lokasi wisata seperti sentra kuliner dan wahana permainan. Lantaran warga dari Bandung dan Jakarta banyak yang memilih untuk habiskan libur panjang di kawasan wisata Lembang. Tidak hanya di Lembang, kepadatan juga terjadi di Yogyakarta, tepatnya di kawasan Malioboro. Jalur masuk menuju Jalan Malioboro seperti Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali dipadati macet total. Warga harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk ke kawasan Malioboro. Selain kendaraan, Jalan Malioboro juga dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Warga yang datang dari berbagai daerah ini datang ke Malioboro untuk menikmati liburan panjang. Sementara itu, kepadatan di kawasan Malioboro diprediksi akan terjadi hingga Senin 16 September 2024. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, antrean wisatawan juga membludak saat mengarungi arung jeram di Sungai Palayangan, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Peristiwa tersebut terjadi saat libur panjang akhir pekan hingga viral di media sosial. Ya, pemirsa, dapat dilihat di layar kaca seperti inilah kondisi antrian wisatawan saat mengarungi jeram di Sungai Palayangan, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antrian panjang dan terjebak macet tidak hanya terjadi saat berada di jalan raya, namun juga terjadi di sungai saat menikmati wisata arung jeram yang berlangsung pada libur panjang akhir pekan kemarin. Kondisi kemacetan dan juga membludaknya wisatawan tersebut menjadi viral di media sosial. Pemirsa, kemacetan panjang juga terjadi di kawasan pusat perbelanjaan di Jalan S. Parman dan juga Tanjung Duren, Jakarta Barat pada hari Minggu. Sejumlah warganet mengeluhkan kemacetan panjang dan berjam-jam dengan memberikan beragam komentar di sosial media. Kemacetan panjang mewarnai salah satu kawasan pusat perbelanjaan yang berada di Jalan S. Parman dan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Minggu kemarin. Akses keluar dan masuk mobil menuju pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta Barat ini terpantau padat dan belum bergerak selama kurang lebih 5 jam. Bahkan sejumlah warganet mengeluhkan keadaan tersebut hingga menjadi viral di media sosial. Pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol dan juga Kebun Binatang Ragunan menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh warga Jakarta saat libur panjang. Ya, hal ini disebabkan harga tiket masuk yang terjangkau dan banyaknya wahana rekreasi untuk keluarga. Geliat masyarakat berlibur tampak di salah satu tempat wisata di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Di momen libur panjang kali ini, ribuan warga mendatangi Pantai Ancol sejak pukul 9 pagi. Taman Impian Jaya Ancol menjadi salah satu tempat pilihan berlibur warga Jakarta dan sekitarnya.
Pantai Ancol menjadi favorit warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu. Selain tiket masuk yang terjangkau, pengunjung juga bisa menikmati beragam sarana rekreasi seperti wahana air atau hanya sekedar duduk santai menikmati keindahan suasana pantai. Iya, kita lagi liburan aja karena kan selama ini kan emang jarang banget keluar sama keluarga. Jadi ada kesempatan liburan di sini. Ke Ancol. Pertama, irit. Kedua, pantai mana lagi sih kalau nggak Ancol ya kan di Jakarta. Terus ketiga juga kita kan luas ya, jadi kalau misalnya mau ke Dufan, SeaWorld dan pantai gitu. Selain Pantai Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan (TMR) di Jakarta Selatan juga menjadi salah satu lokasi favorit warga Jakarta dan sekitarnya dalam menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Dengan membayar tiket masuk Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak, pengunjung dapat menghabiskan waktu bersama keluarga sambil melihat berbagai jenis satwa asli Indonesia dan juga satwa dari berbagai negara lain. Masyarakat juga dapat menikmati wahana rekreasi lain seperti perahu angsa dan kereta keliling dengan tiket yang juga terjangkau. Di masa libur panjang akhir pekan, diperkirakan lonjakan pengunjung rata-rata mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan mencapai 59.000 hingga 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, momen arus balik usai libur panjang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta terpantau ramai penumpang. Keramaian ini didominasi oleh kepulangan masyarakat yang memanfaatkan libur akhir pekan yang berdempetan dengan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada periode libur panjang 13 hingga 17 September ini, kereta api dari Daob 1 Jakarta mencatat 146.000 tiket ludes terjual. Sementara untuk kedatangan, hari Selasa ini diperkirakan 33.470 penumpang yang akan turun di area daerah operasional 1 Jakarta. Mayoritas penumpang yang tiba berasal dari Malang, Surabaya, Solo, dan Yogyakarta. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 2 warga Sidoarjo diamankan polisi setelah videonya yang memamerkan senjata api viral di media sosial. Polisi masih mendalami adanya unsur pidana dan juga izin kepemilikan senjata ini. Ngasih KPU nyantai KPU. Bu ngomong KPU karo. Tapi kan duwe ngene KPU ya mbu iki. Inilah video tersebar di media sosial dan menjadi perhatian warganet. Belum diketahui apa motif dari sang pemilik senjata memamerkannya DSST bersama rekannya di area Gor Sidoarjo. Dalam video ini, tampak seorang pria memamerkan 1 buah senjata dan 6 buah amunisinya. Tak ayal, video berdurasi 59 detik ini viral di media sosial. Polisi pun bertindak dan akhirnya berhasil menemukan 2 orang yang berada dalam video tersebut. Kedua orang yang diringkus polisi adalah W, 55 tahun, warga Karangayam Sidoarjo, dan S alias E, 49 tahun, warga Desa Tebel, Kendangan, Sidoarjo. Kedua warga itu diketahui sebagai pemilik dan penyimpan senjata. Polisi juga turut menyita senjata yang dipamerkan. Informasi tersebut kita dalami dan kemudian kita lakukan penyelidikan. Sampai akhirnya kita dapat menemukan orang yang ada di video tersebut. Selanjutnya kita klarifikasi dan kemudian kita lakukan penggeledahan di rumah tersebut atau di rumah yang diduga pelaku. Tim menemukan adanya 1 atau sepucuk senjata yang diduga senjata api rakitan berikut dengan amunisi aktif. Kasus pamer senpi di media sosial saat ini ditangani tim Satreskrim Polresta Sidoarjo. Polisi hingga kini masih mengembangkan kasus tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.